Nah, teman-teman, jadi hari ini kita juga akan berbicara tentang polinomial. Di sini saya punya dua buah polinomial. Ada ini, yaitu sebuah polinomial dengan 4 suku, terdiri dari 4 suku. 1, 2, 3, 4. Dan polinomial yang terdiri dari 3 suku, yaitu x pangkat 2 min 4, x, dan 2. Jadi 1, 2, 3, ada 3 suku. Nah, fokus kita sekarang adalah berbicara tentang operasi hitung suku banyak. Jadi, gimana sih polinomial itu ketika dia dijumlahkan, ketika dia dikurangi, ketika dia dikali, atau ya dibagi gitu. Jadi, polinomial itu, ya ini tuh bisa dijumlahkan dengan ini, dikurangi, dikali, atau dibagi, kayak gitu. Nah, fokus kita hari ini, kita akan berbicara tentang penjumlahan dan pengurangan. Sementara perkalian dan pembagian mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi kita mulai yang penjumlahan dulu. Di sini saya punya contoh soal nih. Dua buah polinomial sebagai berikut. Nah, ini polinomialnya. Ada fx sama dengan 5x plus 6 dan gx sama dengan 2x plus 2. Dan kita diminta untuk menentukan fx ditambah gx yang pertama itu. Fx itu berarti ini ya, 5x plus 6. Jadi ini ya, kalau ditambah ini berapa? Yang B-nya fx dikurangi gx. Jadi ini kalau dikurangi ini itu berapa gitu. Nah, jadi teman-teman ini tuh sebenarnya mudah. Kalian jangan terkecoh atau ya sakit mata gara-gara fx sama dengan ya fx dan gx-nya gitu. Sebenarnya sih bisa aja diganti jadi A sama dengan berapa, B sama dengan berapa gitu. Dan soalnya cuma minta A tambah B, A kurangi B kayak gitu. Ya lebih enak dilihat sih ya sebenarnya. Jadi sama aja sih sebenarnya cara mengerjakannya tuh sama. Tapi karena bukunya pakai fx, gx ya kita ikutin aja yang ini. Nah, jadi gimana sih cara mengerjakannya? Kita bahas dulu yang pertama ya, yang A ini. Jadi soalnya itu kan fx ditambah gx, hasilnya itu berapa? Ya tinggal dikasih sama dengan fx, berarti ini 5x plus 6. Jadi sama dengan 5x plus 6. Tambah gx. Gx itu berarti ini 2x plus 2. Jadi fx ditambah gx itu ya seluruh fx ditambah seluruh gx, kayak gitu. Makanya di sini nih, kalau kalian lihat saya kasih kurung ya biar nggak hilang gitu. Artinya tuh seluruh ini ditambah seluruh ini gitu. Nah, kemudian ya tinggal kita keluarkan dari kurungnya gitu. Ini di depan kurung itu kan berarti positif ya, kalau nggak ada tanda negatif mah. Berarti ini kan positif. Positif dikali 5x berarti ya positif 5x. Positif dikali positif 6 ya berarti positif 6. Ini juga sama, kita keluarin dari kurungnya. Positif kali 2x berarti positif 2x. Positif kali 2 ya berarti positif 2. Dan mungkin ya kalau kalian nggak terbiasa kelihatannya repot ya, ngapain sih dikurung-kurung, padahal ini maknanya penting loh dan akan terasa ketika kalian mengerjakan yang bentuknya tuh banyak negatif-negatifan. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau udah kayak gini berarti kan tinggal dijumlahkan yang sesukunya gitu. Yang sesuku dijumlahkan, digabung gitu. Dan ingat penulisannya itu kan dari pangkat yang paling besar dulu. Jadi ini yang X-nya dulu nih digabung.
Di sebelah kiri, bayangin ya, di sebelah kiri tangan kalian misalkan, kalian punya positif 5x. Di sebelah kanan punya positif 2x. Nah, jadi kalau digabung itu kan berarti ada positif 7x gitu. Ininya juga sama nih, 6 dan 2 itu kan sesuku, jadi digabung. Sama-sama nggak ada x-kan kan, jadi sesuku ini tuh. Positif 6 sama positif 2 ya, jadi positif 8. Nah, ya udah, kalau udah nggak ada yang sesuku lagi ya berarti selesai gitu. Nah, jadi 5x plus 6 ditambah 2x plus 2 itu ya senilai dengan 7x plus 8. Jadi ya gampang. Nah, berikutnya kita kerjakan yang B. Fx dikurangi Gx. Fx kurangi Gx. Ya, sama, tinggal tulis sama dengan Fx itu berarti yang ini 5x plus 6, jadi sama dengan 5x plus 6. Dikurangi Gx. Gx itu berarti ini 2x plus 2. 2x plus 2. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini tuh ada kurung-kurungnya saya tadi ya. Artinya seluruh fx dikurangi seluruh gx. Dan kalian biasanya dari SMP itu sering salahnya di sini gitu. Jadi kalian tidak memberikan kurung. Biasanya kalau kalian disuruh ngitung fx kurangi gx ya sama dengan fx-nya ditulis 5x plus 6 dikurangi gx ya. Gx-nya ditulis 2x plus 2. Nggak dikasih kurung gitu. Nah, itu kurang baik. Sebab kalau udah kayak gini, kan jadi harus digabung-gabung ya yang sesukunya. 5x digabung sama yang ini, negatif 2x. Berarti kan jadinya 3x. 6 sama plus 2. Berarti digabung jadi plus 8. Dan ini itu salah gitu. Jadi ini dikurangi ini itu bukan 3x plus 8. Ini salah. Seharusnya yang kalian kerjakan itu seperti ini. Seluruh fx dikurangi seluruh gx. Kita keluarin dari kurungnya. Positif kali 5x jadi positif 5x. Positif kali positif 6 ya jadi plus 6. Nah, yang sebelah sininya juga. Negatif dikali positif 2x. Jadi kan negatif 2x. Negatif dikali positif 2. Berarti kan jadi negatif 2. Nah, kayak gini baru benar. Tinggal digabung mana yang sesuku. Kita punya 5x sama punya min 2x. Punya 5 sama utang 2. Jadi kalau digabungkan kita masih punya 3x gitu. Punya 6, punya utang 2. Berarti kalau digabung ya masih punya 4. Jadi hasilnya itu ini 3x plus 4. 5x plus 6 dikurangi 2x plus 2 itu ya 3x plus 4. Nah, ini yang benar. Nah, saya masih punya satu soal lagi, satu contoh soal, tapi mungkin saya tertarik membahas kenapa sih ini salah gitu ya, ini benar. Jadi, kalau menurut saya, kalau kalian pengen tahu salah benar itu ya kalian harus dirubah ke bentuk angka sih biasanya. Kalian kan kemarin udah belajar tentang nilai polinomial, dimasukin x-nya misalkan angka berapa gitu. Kan ada nilainya jadinya ya. Nah, ini kalau kalian pakai x-nya dirubah jadi angka, bebas angka berapa aja, misalkan 0 lah, atau 1 lah, atau 2, pasti nanti ini yang benar gitu. Contoh misalkan kita ganti nih x-nya nih seluruhnya nih, diganti sama x-nya tuh 2 nilainya. Berarti kan ini tuh nilainya jadi 5 kali 2 tambah 6, jadinya kan 16. 2 kali 2 kan 4, tambah 2 ya jadi 6. Ini juga kalau diganti x-nya 2, berarti kan 3 kali 2 kan 6, tambah 8, 14. Ini 3 kali 2 berarti kan 6, tambah 4 ya 10. Nah, jadi kalau x-nya diganti 2 kan ini hasilnya ini juga hasilnya ini hasilnya ini. Dan kalian lihat nih angkanya nih.
B itu kan kalian disuruh fx dikurangi gx. Jadi yang ini dikurangi ini gitu. Jadi 16 dikurangi 6 kan hasilnya 10. Ini yang benar 10 tuh. Ini masalah. Kalau kalian masukin angka yang lain, misalkan angka 0, angka 1, pasti nanti ini yang selalu benar. Contoh nih, misalkan kita ganti jadi angka 4 semuanya nih. Hasilnya kan kayak gini. 5 kali 4, 20. Tambah 6, 26. 2 kali 4 kan 8, tambah 2, 10. Jadi kalau kalian ditanya fx kurangi gx, ini dikurangi ini kan hasilnya 16. Nah ini yang benar 16. Nah itu salah satu bukti bahwa ini tuh benar gitu. Dan ini tuh salah karena tadi kalian tuh nggak ngasih kurung gitu. Jadi maknanya beda. Oke, paham ya? Kalau udah paham, kita bahas contoh berikutnya. Sama aja kayak tadi, cuma agak lebih panjang dikit sama ada negatif-negatifan. Kita punya dua buah polinomial, ya ini polinomialnya soalnya fx tambah gx, jadi ini tambah ini. Kita kerjakan fx tambah gx, berarti kan sama kayak tadi, sama dengan fx itu berarti yang ini 2x kuadrat plus 6x plus 5 tambah gx berarti 3x min 9. Udah, tinggal kita keluarin dari kurung. Positif kali 2x jadi ya positif 2x kuadrat ya. Positif kali 6x jadi ya positif 6x. Positif kali positif 5 jadi positif 5. Ini juga kita keluarin. Positif kali positif 3x jadi ya positif 3x. Positif kali min 9 berarti kan min 9. Tinggal digabung yang sesuku dan ditulis berurutan pangkatnya. Ini yang x kuadrat dulu kan paling gede, makanya kita kerjain ini dulu. Nggak ada layannya, makanya langsung tulis 2x kuadrat. Yang ini x-nya kan ada tuh, ini sama ini, jadi kan digabung plus 6x sama plus 3x, maka jadi plus 9x. Ini sama ini sesuku, plus 5 sama min 9. Punya 5 sama punya utang 9, kan jadinya utang 4. Jadi fx ini ditambah ini ya hasilnya senilai dengan ini gitu. 2x kuadrat plus 9x min 4. Kalau misalkan pengurangannya sama kayak tadi fx kurangi gx, jadi yang atas kurangi bawah ya katanya. Jadi kerjainnya sama kayak tadi, tinggal tulis sama dengan fx itu berarti ini sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 5 dikurangi gx. Gx-nya kan ini 3x min 9 tuh. Jadi dikerjakannya itu ada kurung-kurungannya gitu. Yang maknanya seluruh ini dikurangi seluruh gx ini. Tinggal kita keluarin dari kurung-kurungnya. Positif kali 2x ya tetap positif 2x kuadrat. Positif kali 6x ya tetap positif 6x ya kayak tadi. Yang ininya negatif kali positif 3x. Jadi kan min kali plus itu kan negatif. Jadi negatif 3x. Negatif kali negatif 9. Kan jadinya positif 9. Karena min kali min kan plus hasilnya. Nah tinggal digabung yang sesuku. Ini 2x kuadrat kagak ada temennya, nggak ada layannya, jadi nggak usah digabung lagi, tetap 2x kuadrat. Ini kita punya 6x, punya utang 3x. Jadi kalau digabungkan masih sisa plus 3x gitu. Plus 5 plus 9. Jadi totalnya itu plus 14. Nah, jadi kayak gitu cara mengerjakannya.